Pernah nggak kamu merasa justru saat kamu mulai maju, saat kamu mulai berprestasi, yang tadinya dekat mulai menjauh, yang biasanya mendukung mulai menyindir. Diam-diam ada orang yang enggak suka kalau kamu mulai terlihat lebih dari mereka. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu berhasil. Ini bukan cuman asumsi. Ini adalah fenomena yang nyata dan dalam psikologi sosial dikenal sebagai tall poppy syndrome. Di balik istilah yang terdengar aneh ini, tersembunyi fakta menyedihkan. Banyak orang justru diserang saat mereka mulai bersinar. Fenomena ini bukan hal baru, tapi sering tidak disadari. Kita mengira yang menjauh itu sibuk, atau yang menyindir hanya bercanda. Tapi kenyataannya, banyak dari mereka merasa terancam dengan perubahanmu. Ini halus tapi terasa. Dan ketika itu terus terjadi, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Padahal setiap langkah maju yang kamu buat adalah hasil dari kerja keras, bukan keberuntungan semata. Menghadapi penolakan sosial, justru saat kamu berada di puncak adalah ironi yang menyakitkan. Tapi memahami kenapa itu terjadi adalah langkah pertama untuk menghadapinya. Di dunia pengembangan diri, hal ini penting dipahami. Karena pertumbuhan pribadi tak selalu dirayakan oleh lingkungan sekitar. Kadang justru akan diuji seberapa teguh kamu memegang prinsip saat orang mulai mempertanyakan niat dan hasil dari perubahanmu. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri seringkali artinya berani menerima bahwa tidak semua orang akan senang dengan itu. Maka saat kamu merasa sendiri di tengah perjalanan menuju versi terbaikmu, ingat, itu bagian dari proses. Bukan tanda kamu salah arah, tapi tanda kamu sedang tumbuh. Dan pertumbuhan sejati seringkali sunyi dan tidak mendapat tepuk tangan. Tall Poppy Syndrome atau TPS berasal dari budaya Australia. Analogi dari poppy, bunga kecil yang indah, dan ketika ada satu yang tumbuh lebih tinggi dari yang lain, ia akan dipotong agar sejajar. Dalam masyarakat, ini artinya ketika seseorang mulai menonjol, entah itu karena kesuksesan, kecerdasan, atau pencapaian pribadi, mereka mulai jadi sasaran kecemburuan sosial. Jadi, bukan lagi tentang benar atau salah, tapi tentang terlalu berbeda. Dan perbedaan itu dianggap mengancam. Di Indonesia bentuknya lebih halus. Komentarnya terdengar sopan, jangan sombong ya, rendah hati dong, yang sok keren banget sih. Tapi muatannya sama, kamu terlalu mencolok. Dan sebagian orang nggak suka itu. Padahal jadi berbeda bukan berarti salah. Tapi dalam budaya yang lebih menghargai keseragaman, berbeda seringkali jadi ancaman. Yang lebih miris, kadang TPS ini datang dari orang terdekat, teman, rekan kerja, bahkan keluarga. Mereka yang dulu mendukung, tiba-tiba berubah ketika kamu mulai melampaui mereka. Ini membuat banyak orang merasa sendirian justru saat berada di titik tertingginya. Dalam konteks pengembangan diri, tall poppy syndrome bisa jadi rintangan besar yang menghambat laju pertumbuhan mental dan emosional. Banyak orang yang sedang memperbaiki hidupnya justru mulai menyembunyikan progres karena takut dihakimi. Ini tentu kontraproduktif bagi perjalanan transformasi pribadi yang seharusnya membebaskan. Sebagai pribadi yang sedang bertumbuh, kamu harus sadar bahwa menjadi luar biasa kadang membuatmu terlihat aneh di tengah kerumunan yang memilih aman. Tapi ingat, keberhasilan sejati tidak memerlukan persetujuan massal, melainkan keyakinan dalam diri bahwa kamu pantas untuk menjadi lebih baik. Ada alasan mengapa tall poppy syndrome muncul. Salah satunya adalah budaya kolektivistik yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keharmonisan sosial. Di satu sisi ini membuat masyarakat lebih peduli satu sama lain. Tapi di sisi lain ini juga menumbuhkan keengganan terhadap mereka yang terlihat lebih unggul. Orang-orang yang mengalami TPS sering dijadikan simbol kegelisahan orang lain. Muncul rasa tidak nyaman, iri, atau ketakutan karena keberhasilan si Poppy tinggi dianggap sebagai cermin kegagalan orang lain. Maka secara tidak sadar, masyarakat mulai menggunting. Mereka menyindir, menjatuhkan, atau bahkan menarik diri. Dan jangan salah, ini bisa terjadi di mana saja. Di sekolah, kantor, bahkan di keluarga. Kadang, lingkungan kerja menjadi tempat subur bagi TPS. Terutama jika keberhasilanmu dianggap mengganggu struktur yang sudah ada.
Orang lebih suka stabilitas daripada perubahan, bahkan jika perubahan itu baik. Faktor psikologis lain juga berperan, seperti rasa rendah diri kolektif atau ketakutan kehilangan posisi sosial. Ketika seseorang melesat terlalu jauh, sebagian akan merasa ketinggalan dan menutupi rasa itu dengan serangan balik meski secara pasif-agresif. Dalam pengembangan diri, kesadaran akan lingkungan sosial seperti ini penting. Kamu tidak hanya bertumbuh untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk menciptakan efek domino. Tapi saat lingkungan merasa terancam, efeknya bisa jadi sebaliknya. Maka mengenali pola ini adalah kunci agar kamu tetap berkembang tanpa terganggu oleh resistensi sosial. TPS adalah bukti bahwa perubahan tidak selalu disambut hangat. Tapi bukan berarti kamu harus berhenti. Justru ini saatnya membangun inner strength, kekuatan batin yang nggak bergantung pada pengakuan eksternal. Korban TPS biasanya bukan orang sembarangan. Mereka pekerja keras, punya talenta, dan sedang naik. Tapi perlakuan negatif dari sekitarnya bikin mereka menyusutkan diri. Takut disalahpahami, takut dikucilkan, takut dicap arogan. Ini adalah sabotase psikologis yang pelan-pelan memadamkan potensi. Dampaknya nyata, banyak orang jadi enggan menonjol. Kreativitas terhambat. Orang lebih memilih diam daripada dikritik, rasa percaya diri pelan-pelan hancur. Dan yang paling parah, ini membentuk budaya di mana mediokritas, biasa-biasa saja, dianggap lebih aman daripada berprestasi. Ini adalah kehilangan kolektif, karena satu orang yang seharusnya bisa memberi inspirasi, justru dipaksa untuk menyusut agar tidak mengganggu kenyamanan bersama. Dalam jangka panjang, TPS tidak hanya merugikan individu, tapi juga masyarakat secara luas. Kita jadi kekurangan pemimpin, inovator, dan pemikir kritis. Karena orang-orang hebat belajar satu hal, diam itu lebih aman daripada bersinar. Bagi kamu yang sedang dalam proses self-development, penting untuk tahu bahwa gangguan sosial semacam ini tidak selalu berarti kamu salah. Kadang ketidaksukaan orang lain hanyalah cerminan dari konflik dalam diri mereka sendiri. Maka tetaplah bergerak maju walau dengan langkah yang sunyi. Karena perkembangan diri sejati bukan tentang disukai semua orang, tapi tentang keberanian untuk menjadi versi paling jujur dan terbaik dari dirimu meski kamu harus berdiri sendirian dalam prosesnya. Kalau kamu pernah atau sedang jadi korban TPS, ingat satu hal. Kamu tidak salah karena jadi hebat. Yang perlu kamu lakukan bukan bersembunyi, tapi membangun mental kuat. Beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Teguh dengan tujuanmu. Jangan ubah jalanmu hanya karena komentar orang yang tak mengerti prosesmu. Cari lingkungan suportif. Pilih lingkaran pertemanan atau komunitas yang mengangkat, bukan menjatuhkan. Tetap rendah hati, tapi jangan merendahkan dirimu. Kamu bisa bersinar tanpa perlu minta maaf. Selain itu penting untuk mengembangkan ketahanan psikologis. Sadari bahwa komentar negatif bukanlah kebenaran mutlak. Gunakan kritik yang membangun dan abaikan yang hanya ingin menjatuhkan. Jadikan pengalaman sebagai bahan bakar bukan penghalang. Juga bangun sistem pendukung dari dalam. Punya rutinitas yang kuat, catatan pencapaian pribadi, dan praktik self-compassion. Semakin kamu mengenal dirimu dan menghargai prosesmu, semakin sulit orang lain menjatuhkanmu. Dalam dunia self-development, kamu harus belajar berdiri kokoh bahkan saat pujian tidak datang. Karena pertumbuhan sejati adalah tentang integritas, konsistensi antara siapa kamu di dalam dan apa yang kamu tunjukkan ke dunia. Dan kalau kamu sudah di posisi stabil, bantu orang lain yang baru mulai. Karena support sekecil apapun bisa jadi pelindung dari sindrom ini. Jadi bukan cuma kamu yang bertahan, tapi kamu juga menciptakan lingkungan baru yang lebih sehat. Kalau semua orang takut jadi berbeda, siapa yang akan memimpin perubahan? Kalau semua orang takut bersinar, siapa yang akan menerangi jalan?
Mungkin kamu sedang berada di fase hidup yang bikin kamu merasa sendiri karena kemajuanmu. Tapi percayalah, kamu tidak salah. Kamu sedang tumbuh, dan itu kadang bikin orang yang diam di tempat merasa terganggu. Jangan biarkan sindiran menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan dunia menyeragamkan potensi luar biasa yang kamu punya. Terus tumbuh, terus berdiri tegak. Jadilah Poppy yang tinggi karena dunia butuh kamu. Dan ingat, kamu enggak sendiri. Banyak orang hebat pernah jadi sasaran TPS, tapi mereka tetap maju. Karena pada akhirnya dunia lebih menghargai mereka yang berani bersinar daripada mereka yang takut jadi berbeda. Di dunia pengembangan diri, kamu adalah pencipta narasi baru. Saat kamu bertahan di tengah tekanan sosial, kamu sedang membuka jalan bagi orang lain untuk percaya bahwa mereka pun bisa. Kamu tidak hanya bertumbuh untuk diri sendiri, tapi juga untuk memberi izin kepada orang lain agar ikut bertumbuh. Like, komen, dan share video ini kalau kamu merasa konten ini bikin kamu lebih sadar akan fenomena yang sering tak terlihat ini. Jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan video inspiratif lainnya.